Manchester United tengah berada di masa sakit-sakitnya. Mereka jadi satu tim raksasa yang gagal raih hasil positif di awal kompetisi Liga Premier Inggris. Setelah dirundung kericuhan internal akibat ulah sang superstar Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag yang tampak terkejut dengan ketatnya persaingan di sana juga tiba-tiba meminta manajemen untuk datangkan pemain lagi. Salah satu sektor yang jadi sorotan adalah gelandang. Gelandang MU dinilai kurang kreatif dan tidak memiliki daya ledak tinggi. Melihat performa tim Setan Merah sejauh ini, legenda mereka Roy Keane bahkan melontarkan kata-kata yang berbunyi bila para gelandang saat ini tidak pantas berseragam Manchester United. Sejatinya tim sudah lama mengincar nama Frenkie de Jong. Gelandang yang kini berstatus sebagai pemain FC Barcelona ini sudah berulang kali ditawar. Apalagi nama De Jong merupakan permintaan Erik ten Hag. Namun sampai detik ini, transfer tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. MU gagal mendapatkan De Jong dan terus mengandalkan stok gelandang yang ada, di mana hasilnya bisa kita lihat sendiri. Untuk menutup lubang besar di sektor gelandang, setelah nama Frenkie de Jong sulit didapatkan, MU langsung mengalihkan pandangan ke nama bintang Serie A, Sergej Milinkovic-Savic. Gelandang Serbia berusia 27 tahun itu dianggap sebagai alternatif tepat di tengah kebuntuan transfer De Jong. Menurut kabar yang beredar, rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sergej Milinkovic-Savic nampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan mulai mengebut proses transfer gelandang Lazio tersebut. The Telegraph mengklaim bila Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan agen Milinkovic-Savic. Tim yang bermarkas di Old Trafford itu dikatakan sudah melayangkan tawaran dan menunggu persetujuan pihak pemain. Namun begitu, saat ini Lazio belum mau membuka pintu keluar bagi salah satu gelandang andalannya itu. Bahkan, manajemen Bianco Celeste mematok harga sebesar 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah untuk Milinkovic-Savic. Menjadi pemain yang sangat diinginkan Manchester United. Seberapa hebat nama Sergej Milinkovic-Savic? Apakah dia layak dihargai senilai lebih dari 1 triliun rupiah? Seberapa hebat Sergej Milinkovic-Savic? Selama beberapa tahun terakhir, Milinkovic-Savic memang menjadi salah satu pemain Lazio paling konsisten di Serie A. Dia punya peran penting di lini tengah tim elang dan terus menjadi sorotan di setiap musimnya. Selama tampil untuk Lazio, dia juga telah berkembang menjadi playmaker fantastis. Memanfaatkan kekuatan fisiknya, dia terlihat hebat dengan peran box to box. Sebagai seorang gelandang, Milinkovic-Savic biasanya beroperasi di poros lapangan. Namun dia juga lihai ketika ditempatkan sebagai seorang gelandang serang yang berdiri tepat di belakang striker. Dalam setidaknya 232 pertandingan yang dimainkan di Serie A, dia berhasil mencetak sebanyak 48 gol. Meski tidak berposisi sebagai penyerang, dia terhitung produktif, di mana catatan golnya di semua kompetisi bersama Lazio mencapai angka 58. Sebagai pemain bertinggi 191 cm, Milinkovic-Savic sering mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menerobos pertahanan lawan. Selain itu, dia juga terlihat tangguh ketika melakukan duel 1 lawan 1 dan dapat dengan mudah memenangkan duel udara. Agen sang pemain, Matej Kezman, menyebutkan sebagai pemain lengkap. Dia juga mengklaim bila tawaran yang datang dari tim-tim besar sangatlah wajar. Dia memiliki atribut yang luar biasa dan Anda tidak akan menemukan pemain lain di dunia dengan kekuatan, struktur, otot, dan tinggi badan yang dikombinasikan dengan teknik dan kesadaran taktis. Dia memiliki sentuhan seorang Brazil dan beberapa hal yang dia lakukan mengingatkan saya kepada Zinedine Zidane, kata Kezman kepada Mozart Sport. Sergej Milinkovic-Savic merupakan pemain yang cerdas. Dia adalah gelandang paling efektif di Eropa saat ini. Dia bisa menjadi kekuatan utama dalam sebuah tim dan bisa mencetak gol dengan berbagai cara. Mengingat dirinya sangat pandai memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kelebihan lainnya yang dimiliki Sergej Milinkovic-Savic adalah akurasi tendangannya yang sangat baik.
Dalam banyak kesempatan, dia kerap membuat gol melalui sepakan jarak jauh. Selain itu, dia juga tak jarang memanjakan para penyerang dengan umpan-umpan akurat yang diberikan. Dengan jiwa kepemimpinan tinggi serta karisma yang dimiliki, Sergej Milinkovic-Savic juga mendapat julukan Il Sergente atau sersan oleh para penggemar Lazio. Bagi Lazio, kehilangan pemain seperti Milinkovic-Savic akan menjadi sebuah kerugian besar. Apalagi sejak kedatangannya ke tim ibu kota, sang pemain nyaris memainkan seluruh pertandingan liga yang ada. Lalu ketika bicara tentang Manchester United, bila mereka benar-benar mendapatkannya, maka ini akan menjadi salah satu pembelian besar. Tinggal bagaimana nantinya pelatih memanfaatkan bakatnya yang sudah punya pondasi terbaik untuk menjadi pemain yang lebih besar. Perbandingan Sergej Milinkovic-Savic dengan Frenkie de Jong. Bila dibandingkan dengan de Jong, Milinkovic-Savic memiliki catatan yang cukup oke. Dia bahkan disebut sebagai alternatif terbaik ketika penandatanganan pemain asal Belanda gagal temui kesepakatan. Dilihat dari statistik dalam 3 musim terakhir atau saat de Jong mulai bermain di Liga Top Eropa bersama Barcelona, terlihat bahwa pemain Serbia itu memiliki keunggulan di beberapa catatan kunci. Di semua kompetisi, kedua gelandang ini telah memainkan jumlah pertandingan yang kurang lebih sama, yakni de Jong dengan 140 pertandingan dan Milinkovic-Savic dengan 131 pertandingan. Milinkovic-Savic memiliki keunggulan dalam hal serangan. Dia berhasil ciptakan 27 gol, sementara de Jong cuma 13 gol. Pemain Serbia itu juga melepaskan lebih banyak tembakan dan lebih banyak assist. Tercatat Milinkovic-Savic menciptakan sebanyak 267 tembakan dan de Jong 62 tembakan. Sementara dari segi assist adalah 27 berbanding 15. Kemudian dalam hal menciptakan peluang, Milinkovic-Savic telah menciptakan 171 peluang dibandingkan dengan de Jong yang catatkan 149 peluang. Pemain Lazio itu juga lebih sering masuk ke area penalti lawan. Di Stadio Olimpico, Milinkovic-Savic dipercaya oleh Simone Inzaghi dan penerusnya Maurizio Sarri untuk mengontrol keseimbangan permainan dan menusuk ke area pertahanan lawan bila terdapat kesempatan. Ketika dirinya beroperasi di lini serang, maka akan langsung ada pemain lain yang membackup di belakangnya. Dengan kebebasan yang diberikan, Milinkovic-Savic mampu menciptakan sebanyak 462 operan ke kotak penalti lawan dalam setidaknya 3 musim terakhir. Sementara de Jong yang bermain lebih defensif cuma menciptakan 236 operan ke kotak penalti lawan. Namun dalam hal ini, meski de Jong punya catatan yang lebih rendah soal banyaknya operan yang diciptakan, dia punya akurasi yang lebih baik dari Milinkovic-Savic. Akurasi operannya mencapai rata-rata 90%. Sementara Milinkovic-Savic mentok di angka 79%. Lalu ketika tim kehilangan bola, Milinkovic-Savic memiliki catatan yang lebih unggul dari de Jong. Dia berhasil membuat 215 tackle, 136 intersepsi, dan 799 pemulihan bola. Sementara de Jong catatkan 163 tackle, 128 intersepsi, dan 734 intersepsi. Akan tetapi dari segi ini perlu diingat bahwa de Jong baru bermain selama 3 tahun dengan Barcelona. Sementara Milinkovic-Savic sudah berseragam Lazio sejak tahun 2015. Maka catatan de Jong yang lebih rendah masih bisa diperdebatkan karena dia butuh adaptasi dengan permainan Blaugrana. Namun secara keseluruhan, tak ada keraguan bagi kemampuan yang dimiliki Sergej Milinkovic-Savic. Dia telah berhasil memainkan tahun-tahun yang sangat mengesankan bagi Lazio. Dan itulah alasan mengapa dia banyak diincar klub Eropa dan dibanderol dengan harga mahal. Kedatangan Milinkovic akan menawarkan banyak hal, dan dirinya juga dipercaya bakal cepat beradaptasi dengan sistem yang dimainkan Erik ten Hag.